Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat itu menjadikan seorang hamba berat beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang merasa berat dalam merealisasikan sebuah ibadah, barangkali itu akibat dosa-dosa yang ada di dalam kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetangga, niscaya kamu akan menjadi orang yang beriman, seorang mukmin yang sejati. Begitu besar hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, kata Rasulullah, tidak beriman, tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kepada kita kenikmatan. Di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu diutusnya para rasul, diutusnya kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Rasulullah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan kepada manusia tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa butuhnya kita kepada wejangan-wejangan Rasulullah. Betapa butuhnya kita kepada wasiat-wasiat Rasulullah. Karena ia adalah cahaya dalam kehidupan. Ia adalah bimbingan kita dalam kehidupan. Di antara wasiat ataupun wejangan Rasulullah adalah yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di dalam hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Takun a'badan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Warda bima qasamallahu lak. Ridhalah, relalah dengan pembagian Allah kepada kamu. Takun agnan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Sukailah untuk manusia sebagaimana yang engkau menyukai untuk diri kamu. Takun muslima, niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, wa iyyaka wa kathratadh dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa, fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb, karena banyaknya tertawa itu mematikan hati. Perhatikanlah ya akhi, wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada Abu Hurairah ini. Beliau berkata, ittaqil maharim, jauhi oleh kamu sesuatu yang haram. Takun a'badan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, yang paling bisa merealisasikan ibadah kepada Allah. Subhanallah, sebuah kunci yang agung. Bahwasanya kita bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara ya akhi, yaitu meninggalkan sesuatu yang haram. Kenapa demikian? Karena yang haram itu ya akhi, menjadikan hati manusia kelam, menjadikan hati manusia itu dipenuhi dengan ran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, apabila seorang hamba berbuat dosa maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Fa in ada fa in raja'a, apabila ia kembali dan bertaubat kepada Allah, saqula qalbu, maka akan kembali menjadi bening hatinya itu. Fa in ada, apabila dia kembali kepada maksiatnya tersebut, maka ya kata Rasulullah, Allah akan tambahkan lagi titik-titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbu, sehingga titik-titik hitam itu ya akhi memenuhi hatinya. Fadzakar ran, itulah yang dimaksud dengan ran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, kata Allah. Ran, titik-titik hitam telah memenuhi hati-hati mereka disebabkan perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seorang hamba ketika dia menjauhi sesuatu yang haram, hatinya akan bening. Kebeningan hati itu akan melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Kebeningan hati itu akan menghasilkan pepohonan-pepohonan yang indah. Pohon roja, berharap. Pohon takut kepada Allah. Pohon cinta kepada Allah. Subhanallah, benar apa yang sabdakan Rasulullah. Beliau bersabda, ittaqil maharim, jauhi sesuatu yang haram, kata Rasulullah SAW. Takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang mampu merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, maksiat itu menjadikan seorang hamba berat beribadah kepada Allah. Semakin ia banyak berbuat maksiat, semakin seorang hamba itu berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang merasa berat dalam merealisasikan sebuah ibadah, barangkali itu akibat dosa-dosa yang ada di hati kita. Lihatlah para sahabat, ketika mereka orang-orang yang bening hatinya, mereka orang yang Masya Allah, paling mampu untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling jauh dari keharaman, manusia yang paling bening hatinya, maka beliau orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya itu pecah-pecah. Ketika dikatakan kepada beliau, beliau berkata, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Kata Rasulullah, ittaqil maharim, jauhi oleh kamu sesuatu yang haram, kata Rasulullah. Takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling mampu merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah, sekali lagi ya akhi, membutuhkan apa? Membutuhkan kepada kebeningan hati, jiwa yang bening. Pada waktu itu dia akan menjadi orang yang paling khusyuk, yang khusyuk ketika dia sholat, yang khusyuk ketika dia ibadah. Barangkali ketika dia beribadah, hatinya bening tersebut
menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang telah kita sebutkan tadi. Akhal Islam. Kemudian wasiat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamahallahu lak." Ridhalah terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kamu. Takun aghnan nas. Niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya hatinya. Ya Allah, kekayaan hati itu yang kita butuhkan ya akhi. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu, kata Rasulullah, dengan banyaknya harta. Tidak. Akan tetapi, kata Rasulullah, kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan hati. Iya Allah, seorang yang diberikan oleh Allah qanaah, ketika ia merasa puas, ia merasa ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada dia, maka ia akan menjadi orang yang terkaya hatinya. Dia akhirnya apa? Menjadi orang yang lebih bebas hatinya dari penyakit hasad dan dengki kepada manusia. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah bersyair, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia itu setara. Kenapa demikian? Karena raja dunia barangkali ia dengan kekayaannya dia merasa cukup dari manusia. Tapi seorang mukmin dengan keimanan dan qanaah di hatinya, ia pun merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sehingga dia pun selalu ridha ya terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Itulah perealisasian makna hadis yang disebutkan ya Rasulullah SAW bersabda, "Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka wajib dia masuk ke dalam surga. Ridha Allah sebagai Rabbnya, karena Allah yang sebagai pemiliknya, penciptanya. Ketika ia ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya, dia pun mempunyai konsekuensi untuk ridha terhadap pemberian-pemberian yang Allah berikan kepadanya. Itulah manusia yang paling bahagia ya akhi. Ya ketika ia merasa puas, qanaah, disitulah kebahagiaan dan kelapangan dada akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, kata Rasulullah. Sungguh telah beruntung, kata Rasulullah, orang yang masuk Islam lalu diberikan rezeki di mana rezeki itu mencegah dia dari minta-minta, dan diberikan oleh Allah qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Dia merasa puas, dia mensyukuri walaupun sedikit. Sehingga pada waktu itu subhanallah, orang seperti ini dia akan terbebas hatinya dari dengki kepada manusia. Karena hakikat orang yang dengki ya akhi, hakikatnya kata Ibnu Qayyim, dia tidak ridha, dia tidak menerima terhadap pembagian Allah ya kepada temannya tersebut yang ternyata diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa ahsin ila jarik takun mu'mina." Berbuat baiklah kepada tetangga, niscaya kamu akan menjadi orang yang beriman, seorang mukmin yang sejati. Ya, berbuat baik kepada tetangga sangat diperhatikan oleh Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril terus-menerus, kata beliau, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwasannya tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Subhanallah, begitu besar hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah, tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguan orang tersebut.
Bahkan ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis lain yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang sahabat mengadukan seorang wanita, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia Masya Allah sholat tahajudnya luar biasa, puasanya pun luar biasa, dia sholat tahajud rajin, puasa rajin, bahkan sedekahnya pun Masya Allah. Akan tetapi ya Rasulullah, lisannya itu selalu menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Kemudian diadukan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu lagi, dia ya ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja, sedekahnya pun juga tidak terlalu banyak, tapi dia Masya Allah ya menjaga lisannya dan tidak berbuat buruk kepada orang lain. Kata Rasulullah, dia di dalam surga. Subhanallah ya akhal Islam, betapa besarnya hak tetangga di dalam Islam. Ini menunjukkan ya akhi, Islam sangat memperhatikan pergaulan antara manusia. Islam sangat memperhatikan agar kita tidak mengganggu dan menyakiti tetangga kita. Walaupun tetangga kita orang Yahudi, walaupun tetangga kita non-Muslim, dia tetap wajib kita hormati. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ahibbalin nas, sukailah untuk manusia ma tuhibbu li nafsik, sesuatu yang kamu sukai untuk dirimu. Takun muslimah, niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Untuk menjadi seorang muslim yang sejati, kata Rasulullah, kita berusaha untuk menyukai untuk manusia sebagaimana kita suka untuk diri kita. Sukakah Anda bila manusia bertutur kata dengan sopan kepada Anda? Bila Anda suka, hendaknya Anda bertutur kata sopan kepada mereka. Sukakah Anda bila Anda mendapatkan hidayah? Bila Anda suka, Anda pun harus suka untuk mendapatkan, agar manusia mendapatkan hidayah. Sukakah Anda bila Anda mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah? Demikian pula ya akhi, Anda pun harus suka manusia mendapatkan kebaikan dari Allah. Ketika Anda suka diberikan kenikmatan, Anda pun ketika melihat teman Anda diberikan kenikmatan, sukalah demikian. Sebuah ya akal Islam, bimbingan yang agung sekali, agar kita suka kepada untuk saudara kita, untuk manusia, sesuatu yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, kita pun tidak boleh suka untuk manusia sesuatu yang kita tidak sukai untuk diri kita. Kita tidak suka apabila orang lain bersikap tidak baik terhadap diri kita, maka kita pun tidak suka untuk berbuat buruk kepada manusia. Demikian wahluma jarrah, sampai Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian, kata Rasulullah, sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sebagai nasihat atau bimbingan yang terakhir dari beliau. Apa kata beliau? Wa iyyaka wa kathratadh dhahik. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Tertawa tidak terlarang dalam Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah tertawa. Tertawa adalah merupakan hiasan kehidupan. Mungkin kita kalau tidak tertawa, hidup kita terasa hambar. Tertawa ya, bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi yang dilarang itu ya akhi, berlebih-lebihan dalam ketawa. Rasulullah mengatakan, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Kenapa demikian? Jauhi oleh kamu banyak tertawa, kata Rasulullah, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati kita. Padahal modal kita kepada Allah adalah hati kita. Ketika kita banyak tertawa, banyak diantara kita ya akhi, ya banyak meluangkan waktunya sedikit-sedikit tertawa dan tertawa dan tertawa. Makanya Rasulullah mengingatkan di sini,
bahwasanya tertawa itu hakikatnya adalah mematikan dan mengeraskan hati kita, ya akhi. Silakan Anda tertawa, akan tetapi tertawalah dalam perkara yang ma'ruf dan dalam perkara yang sifatnya memang benar dan kita berhak untuk tertawa padanya. Dan jangan sekali-kali Anda tertawa dalam perkara yang tidak boleh kita tertawa padanya. Mentertawakan orang yang melaksanakan sunnah misalnya, mentertawakan orang yang ingin kembali kepada Allah misalnya, mentertawakan agama Allah, maka ini hakikat mentertawakan seperti ini yang menunjukkan dia tidak ada keimanan di hatinya. Akhul Islam a'azani Allah. Inilah bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bimbingan yang agung sekali. Maka dari itu berhak sekali untuk kita pelajari hadis ini. Karena merealisasikan hadis ini berarti kita telah merealisasikan sebuah bimbingan yang akan memberikan kebahagiaan buat diri kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan senantiasa untuk menjalankan wasiat-wasiat Rasulullah dan bimbingan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dan kekuatan. Barangkali ini saja dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya buat saya dan buat para pemirsa. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.